Aduh nek, itu loh tergandeng lewat nek. Truk gandeng lagi. Kan sudah dibilang. Truk gandeng dilarang lewat sini. Terus kenapa, Nek? Peraturan itu ada untuk ditaati. Kalau begitu, apa gunanya larangan? Ya Allah, dilanggar. Biar negara ini punya kesibukan. Kesibukan itu namanya bernegara, Nek. Nah, itu loh nek, baru yang namanya suara burung. Apa sih kamu ini? Itu loh nek, geluduk. Tandanya sebentar lagi hujan mau turun nek. Percuma, udah naik. Alah kakak, belum tentu juga hujan itu turun. Belum tentu. Dengar baik-baik, Ina. Kalau hujan benar-benar turun, mau makan apa kita malam ini? Hehehe, dengerin, ini loh, abang loh sudah masak buat kalian. Ini sekadar tumis perut saja kan? Banyak-banyak terima kasih. Bang, aku ini udah bosan dengan labu siam yang kau pungut tiap hari dari tanggal sama itu. Labu siam setengah busuk, campur bawang pre setengah busuk, campur ubi dan campur apek. Bah, bosan aku bang. Gak. Pokoknya malam ini, bang, malam ini aku mau makan yang enak. Aku mau sepiring nasi putih panas, sepotong daging rendang, sebutir telur balado, dan minumnya segelas teh manis panas. Dan sebagai penutup, aku mau pisang raja yang panjang dan gede. Udah turun banget ini. Tenang. Pokoknya hujan atau enggak hujan, kita tak harus keluar. Oh, sayang. Mana ada loh laki-laki yang mau sama kalian kalau kalian basah kuyup. Alah, babak. Abang ini seperti tahu segala. Lagian, siapa yang bilang kita bakal bersatu? Kita kan bakal naik becak. Jadi kalian mau operasi dengan abang becaknya? Terus bagaimana duitnya? Abang kayak nggak tahu segala sih. Ya biasalah, pakai apa enak? Uang lendir. Oh, jadi kalian itu mau ituan dengan abang becaknya? Ya sudah. Yang ini ribut terus dari tadi. Lebih baik kalian berdua berangkat sana. Ayo Imas, kamu harus ganti baju yang seksi. Yang Terus kita beraksi. semuanya gede. Siap. Seandainya aku bisa makan sepiring nasi putih panas. Dan itu juga nek, sebentar. Ayam goreng. Aku gak ingin tumis sayuran. Dan minumnya sekotak susu yang segar. Dan sebagai penutup, aku ingin sepotong pir yang manis. Rasanya yang begitu manis. Itu sih makan bergizi gratis yang ada di koran itu. Walaupun kita lebih membutuhkan
sebagian. Lebih baik memikirkan nasi rames hasil keringat sendiri. Sudahlah, pokoknya aku mau makan yang enak. Cara apapun akan aku lakukan. Yang penting aku bisa makan yang enak. Sudah, Kak? Sudah, sayang. Sudah siap. Aduh, Kak. Gimana nih? Oh, jangan turun lagi. Tuh. Jangan khawatir, Ina. Terus maju, pantang mundur. Bukan dari garam kan? Enggak ada aku. Orang berjuang untuk kalian berdua. Mau basah kek, kering kek. Semoga kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Pasti, Nek. Nah. Kalau rezeki kami baik malam ini, kami akan pulang bawa oleh. Tuh. Ya, dek. Aku sudah tidak ingin makan lagi. Lebih baik kau letakkan gaun ini ke belakang sana. Baiklah, Nek. Kau saja yang benar. Ini sudahmu. Kau ini putus kerja atau tidak sih, Cang? Kak, Sudah, Nek. ada punuk. Loh, yang terakhir, Nenek sendiri yang menghisapnya. Iya. Sekarang gini. Kau dengarkan aku baik-baik. Puntung rokokmu yang kuhisap tadi siang masih bisa aku lupakan. Tapi aku tidak akan pernah bisa melupakan ranjang masa kecilku, melupakan bubur merah putih yang sangat aku sukai, melupakan raut wajah ibuku sehabis mandi, yang kemudian ia menina bobokanku dengan cerita-cerita wayang tentang Gatot Kaca yang perkasa, tentang Dewi Sinta dan tentang Nek, sudahlah, Nek. Tidurlah. Kau sudah mengantuk. tidak. Kenangan itulah yang membuat kita sengsara berlarut-larut. Kenanganlah yang jadi beton dari kecongkakan diri kita yang sering disebut sebagai harga diri. Sekarang aku tanya kepadamu, di mana harga diri kita? Di bawah kolong jembatan ini. Nek. Nasib kita loh tidak akan seperti ini kalau kita bekerja, Nek. Tapi kalau aku tak salah, kau selalu mencari pekerjaan. Ya, tapi tidak pernah dapat, Nek. Manusia seperti kita ini dianggap masyarakat itu tidak bisa bekerja lagi. Mereka hanya tahu kita mempertahankan hidup dengan tangan yang meminta-minta saja. Mereka ini menganggap kita kasta yang paling hina. Rupanya mereka sama sekali tidak memberi kita kesempatan
kita saja sudah membuat mereka ini curiga. Salahkah kita ini? Hukum masyarakat memang begitu, Cak. Kalau kau mencari pekerjaan, selalu tampakmu yang dinomorsatukan. Andaikan aku punya setelan jas dan dasi, kemudian aku memakai sepatu kulit. Nenekku yang terhormat, aku ingin bertanya, Nek. Aku ingin bertanya, apakah masih gelandangan namaku? Terus di kolong jembatan ini tempatku. Ya, gimana kita memulai? Disitulah kita mesti berakhir. Tidak, Nek. Dunia gelandangan ini adalah lingkaran setan yang kian hari, kian keker, dan juga kian angker. Dan pada akhirnya nasib baik sajalah yang bisa menolong kita. Justru karena nasib baik itulah yang setiap hari kita lakukan di kolong jembatan ini, Cak. Satu persatu kita akhirnya akan berakhir di sungai butut itu. Mayat kita yang telah membusuk dibawa ke RSUP, lalu ditempeli tulisan, aduh, tak dikenal. Tak dikenal katanya. Kita akhirnya dikubur tanpa upacara. Paling-paling mayat kita dijadikan bahan pelajaran bagi mahasiswa kedokteran itu. Kau dengarkan aku. Itu semua masih mendingan. Artinya, bahkan dengan mayat kita masih bisa jadi pahlawan tak dikenal bagi kemanusiaan. Apa jadinya kemanusiaan tanpa kita? Nah, ini rumahku. Tapi tunggu di sini ya. Belum tidur kalian? Lambat juga bapak kali ini. Ada buntung. Foto. Jangankan foto, yang beneran juga ada, Nek. Nih, sebungkus foto. Aku juga bawa nasi rames. 4 bungkus. Nasi rames. Kau beli atau dapat dari program makan siang gratis di sana? Makan siang gratis. Sejak kapan kita dapat program bermasalah itu? Alah, udah lah, Nek. Si rames buat kalian aja nih. Kami udah makan tadi. Oh, kita kedatangan tamu nih. Siapa yang kau bawa ini?
itu aja udah miskin. Ya. Begini, Tati. Kenapa tidak hubungi suaminya? Ya, aku sudah coba hubungi berkali-kali malah, tapi nomornya udah gak aktif. Hebat benar Klasi itu. Tapi apa benar dia Klasi? Iya, kata dia sih gitu. Kata dia kan? Atau mungkin jangan-jangan dia Sudah. Kalian harus tahan apa? Loh, masa lo setiap kata-kata aku kamu cari ribut kenapa? Masa aku harus diam saja? Sudah, aku bilang sudah. Begini. Mana si Ramos itu? Ini, Nek. Lebih baik kita duduk di sini. Kau Bupek, rapikan kursi di sana. Mana dua lagi? biasa dinas mereka. Dinas. Dalam hujan serba tadi. Hidung belang lo ada setiap musim. Ada telur. Apa ini Nek? Loh. Ada rendang juga. Hebat benar baru kali ini. Tumben. Gak ada pukulan apa-apa. Itu aku beli pakai uang muka. Uang muka. Berarti akan segera meninggalkan kami. Tunggu, Nek. Meninggalkan apa? Siapa yang mau pergi? Loh, jadi kau belum tahu apa-apa? Jadi, gini. Dia ini sudah diterima sebagai klasik kapal. Sebenarnya sudah lama sekali dia melamar, tapi dia baru diterima hari ini. Dan tadi dia mendapat uang muka pertamanya. Dan dengan uang mukanya itu dibelikannya dia nasi rames ini. Jelas kah? Tadi kita rokok kan? Tuh rokoknya. Aku sudah tidak butuh. Bawa aku, Bang. Mau kemana? Kemana aja. Yang penting aku ikut berlayar. Klasik kapal. Gak mungkin bisa bawa wanita. Tapi kau bisa sembunyikan aku di kamarmu. Kamu dengerin ya? Orang yang telah lama menjadi manusia gelandangan kayak aku ini gak akan kembali ke dunianya jika berhasil meninggalkannya. Lagian kamu gak tahu apa itu gelandangan. Iya, aku tahu. Tapi aku gak mau tahu. Setidaknya aku ini berhak dapat sedikit cinta dan bahagia. Sebentar. Sedikit cinta dan bahagia. Setidaknya tidak di kolong jembatan ini, Dek. Kata siapa? Aku mau tinggal di kolong jembatan ini. Loh, jadi hanya menginap semalam di sini. Terus kau besok bagaimana? Jangan macam-macam ya. Loh, maksudmu apa? Kalau dengan kata-kataku tadi kita terpaksa berkelahi,
sebagai klasik kapal. Kamu tahu kan sendiri tadi. Nah, besok itu dia akan berlayar. Iya kan? Ya. Nah, dia sendiri kan. Besok kita terakhir kalinya melihat dia. Terus bagaimana denganmu sendiri? Ya, aku ingin ikut tetap berlayar sama dia. Kan sudah dibilang tadi, tidak bisa. Begini saja ya, lebih baik kau kembali ke kampung halamanmu. Tapi, kalau aku boleh bertanya, kenapa kalian semua di sini gak kembali aja ke kampung halaman kalian di sana? Iya juga. Kenapa kita nggak kembali ke kampung masing-masing? Hei Ina, dari mana kau? Mana sih Ani? Di sini Mas lagi. Kan kau bilang, Kak Ani udah gak akan datang ke sini lagi. Tadi di kantor polisi mereka sepakat untuk menikah sama dananya itu si bapak gemuk. Loh, kok di kantor polisi? Bentar. Ini loh, ada tamu semalam kita di sini. Besok dia akan kembali ke kampungnya. Soal, ada siapa? Kasih ramas lagi. Tadi juga sudah kasih ramas. Juga rendang, telur. Dulu, siapa yang beli? Dari mana? Itu loh, dari dia. Dia loh habis dapat uang muka tadi. Besok dia akan berlayar. Iya, tanya sendiri coba. Jadi, abang diterima. Iya. Alhamdulillah, Bang. Buat abang, buat kita semua. Jadi, besok beneran abang beli ya? Ya, kalau nggak ada halangan apa-apa lagi, besok aku berangkat. Tapi aku mau denger tentang si Ani sebelumnya. Oh iya, lupa. Bentar. Tapi kok kalian kayak udah mau makan makanan dari kali ini sih? Udah basah kuyup kalau aku hujan-hujanan di luar. Begini ya. Entah apa yang diinginkan dewa-dewa sehingga mereka memberikan dua impian yang selama ini kita impikan sebagai gelandangan. Tapi aku sama sekali tidak senang sebab berkah besar yang kita dapatkan harus dibalas dengan berita perpisahan dengan Bopeng dan Ani. Perasaanku seperti tentara yang diberi makan steak dan lobster. Duh, Nek. Kenapa ya sih? Aku itu cuma mau pergi berlayar, bukan mau mati. Kau ini tidak paham, Bopeng. Perpisahan seringkali membutuhkan luka yang lebih dalam
bilang si Ina tadi itu membuka usaha namanya Beca Komplit. Ini hasilnya. Bagus. Semuanya saja semakin komplit. Tapi kok rasanya makin serba kurang ya. Bentar, aku mau nanya. Beca komplit apaan sih? Itu loh, beca yang komplit dengan wanitanya. Biasanya buat plesir. Nah, Bang Becaknya juga telah menentukan uang ongkosnya, tempat sewanya, dan juga apa lagi ya? Tempat plesirnya. Nah, setelah itu sang tamu harus membayar biaya komplit. Kalau di zamanku dulu itu ada sebutannya sendiri. Dulu itu disebut all in. Semuanya sudah termasuk. Ya, ongkos hotelnya. Ya, ongkos wanita dan plesirnya. Ya, ongkos mabuk-mabuk dan makannya juga. Bahkan ongkos angkutan umum besok paginya juga. Terus siapa yang terima pembayarannya? Kan sudah dibilang tadi, ya Bang Becaknya lah. Dia itu memiliki saham yang paling besar. Betul, Bang. Dan juga yang menentukan apa ya? Menentukan ini uang yang diterima sama si wanita itu dari Bang Becaknya juga. Dia baginya adil apa enggak? Ya tergantung Bang Becaknya. Kadang-kadang si wanitanya itu tidak laku. Nah, kalau sudah begitu, Bang Becak sering beri pinjaman kepada si wanitanya. Salah, cuma biasa, Cak. Tapi jangan lupa, kadang-kadang juga ada Bang Becak yang membuka usaha ini itu bisa kaya. Dia itu memiliki hubungan dengan apa ya tadi ya? Dengan 20 wanita. Dan juga para klien hotel. Nah, Bang Becaknya itu juga sudah mempunyai rumah gedung yang besar. Terus ia juga memiliki mobil yang mewah. Katanya orang-orang bulan depan dia berangkat haji. Itu namanya uang lendir. Mau lendir atau bukan, dia kan tetap pergi berangkat haji. Pulang dia dari sana, dia berhak pakai sorban, terus dipanggil Pak Haji kan? Titik. Tapi emang gak ada peraturannya buat orang yang pergi ke tanah suci sana? Kalian dengerin. Menurutku, masalah najis atau lendir itu urusan dia, tinggal Tuhannya. Kita ini gak berhak menghakimi siapapun. Tuhan itu akan begini. Masalah najis atau lendir jelas berdosa. Terus masalah ibadah hajinya, ya berpahala dong. Mana yang bertimbangannya? Hanya Tuhan yang tahu. Udah, omongan kita ini udah ngelantur kemana-mana. Adi, kamu seperti lelah. Lebih baik kamu keluar depan itu ya. Itu kenalanku. Ayo makan. Ayo, lanjutkan ceritamu.
bulan. Terus berlangganan deh. Baba itu sebenarnya suka sama Kak Ani. Kak Ani tuh nih, katanya mirip sama almarhumah istrinya. Gimana lagi? Baba itu sudah lama mau Kak Ani kerja sama dia. Hah? Ngapain kerja? Lah, sekedar ngurus dia sama anak-anaknya itu lah, Bang. Emang berapa anak-anaknya? Anak-anaknya itu ada sekitar berapa ya? Bentar. Sekitar 16. 16. Yang bener aja tuh. Orang dong, Dek. Ya, selebihnya itu kerja rumah tangga biasanya. Itu babu komplit. Babu komplit, Nek. Itu sih, terus lihat. Bukan juga sih, Baba. Baba loh. Memang pintar, Nek. Wow, orang itu ada sebutannya. Sebutannya itu X Apa, Nek? Siapa apa nih? X Extra Jos. bukan Eskavator. bukan. Aduh, apa ya? Excellent polarity bukan. Ada apa yang bilang lupa? Nenek. Makanya kalau banyak orang jangan dari lebaran yang di jalan. Itu baru itu nggak tahu. Kayak gini. Nggak jelaskan. Emang ini tahu artinya apa? Aku tahu artinya. Artinya itu manusia dihisap manusia. Aduh. Dihisap manusia. Oh, Nenek. Udah ngantuk kemana-mana. Ayo, Nah. Lanjutin deh kamu. Capek aku dengerinnya. Aduh. Singkatnya nih, ketika mereka sedang Selesai. nah itu fosil, Oh. tiba-tiba di sana itu ada razia. Razia. Lah, iya, di tempat kami biasanya itu, Nek. Tiba-tiba itu datang polisi. Terus kami yang ada di depan sana itu sempat kabur. Tapi Kani sama si bapak gemuk itu loh udah terlanjur ketangkep basah. Terus mereka itu loh digiring ke truk terbuka. Terus kami tuh mikir kayak jangan-jangan mereka dibawa ke kantor polisi. Ya habis itu kita ke sana. Polisi. Maksudnya? Pokoknya nih Bang, Bang. Si Bang Becak itu mau ngaku kalau Kani itu istrinya Bang Becak. Iya. Jadi Bang Beca itu ngaku suaminya. Iya. Apa? Pokoknya nih, Bang ini kayak nggak tahu pelacuran gitu sih. Pokoknya nih Bang, kalau misalkan Kak Ani itu punya suami, polisi itu bebas lokasi. Iya, aku tahu. Tapi dari kapan dia suaminya? Bang, capek aku nih. Gini Bang, Bang Becak itu komplit. Ya, surat-surat kawinnya. Oh, itu loh. Salah satu dari usaha yang namanya becak komplit. Tuh, pinter Bang Becak. Tapi itu loh, Bang Becak itu udah
diriku sendiri. Aku telah menerima lamaran Bang Becak itu. Yang benar, lamaran Bang Becak itu. Kamu nerimanya? Aku tahu, Abang. Kamu sudah lama kan nggak suka sama Bang Becak itu, Bang. Tapi kalau aku menyerahkan seluruh hidupku dan nasibku padamu, apa yang dapat kau berikan kepadaku? Hah? Di luar kolong jembatan ini, apa, Bang? Terus kata siapa? Aku akan terus-terusan begini dan di kolong jembatan. Kata siapa? Abang sudah lama bermimpi tentang masa depan, tapi aku sama sekali nggak pernah ngeliat sedikit pun. Kalau abang ini bener-bener berusaha, terus terang saja, Bang. Selama ini aku ngeliat kalau semua impianmu itu cuma angan-angan. Aku nerima lamaran Bang Becak itu. Belum tentu aku suka sama dia. Aku tetap mengagum kata-kata Bang. Tapi Bang, aku sangat butuh kepastian, Bang. Kepastian, Bang. KTP, Bang. KTP bagiku sangat berarti, Bang. Berakhirnya segala yang gak pasti aku rela, Bang. Aku rela. Mulai sekarang, aku harap tidurku bakal nyenyak. Nggak sedikit-sedikit bangun, basah kuyup sama keringat dingin. Barang-barangku aku tinggalkan di sini ya. Pakai saja kalau kalian mau. Buang saja kalau kalian gak mau.
Ati, Aku mau nyampe ke sorban di sana. Ati. Tidak bisa, Nek. Bang Beca memberikan kepastian. Kalau kau pergi dan mau pergi, bagaimana dengan aku? Ina, ini gadis yang kau cari. Akhirnya. Gimana, Nek? Sini. Kalau boleh aku kasih nasihat. Lihatlah kamu dan kau jembatan ini. Besok pagi, pulanglah cepat ke kampung halamanmu. Ini nih. Aku kasih buat ongkos di jalan sana. Bekal makan masih. Makan gak banyak. Besok pagi, pulanglah cepat ya. Jangan sampai kau menghirup iklim gelandangan ini. Kalau kau menghirup iklim gelandangan ini, kau gak akan pernah keluar dari lingkaran setan ini. Iya, benar. Ina benar. Dan ketika kau dan supaya kau selamat ketika di perjalanan, aku akan suruh dia mengantarkanmu sampai rumah. Untuk ongkosnya, ambil uangnya, ambil uangku, dan aku tak butuh itu lagi. Di kapal nanti, semuanya sudah tercukupi. Piring ini aku bawa sebagai kenang-kenangan kalau aku pernah hidup bersama kalian ya. Selamat tinggal. Herteno. Ngaruhin aku. Nek, kenapa abang ini cuma mengajarkan aku pulang saja? Apa maksudmu? Ya, maksudku, apa salahnya dia tinggal beberapa malam di sana sambil menunggu pekerjaan yang cocok untuk dia? Aku sih setuju saja jika dia bisa mencari pekerjaan di sana. Asalkan orang tuaku juga setuju. Ya, kalau masalah orang tuaku sih, mereka setuju aja, Nek. Serius? Iya, alhamdulillah. Setidaknya tentang kami bicara itu, ya masih bisa mencari pekerjaan. Akhirnya kau cacat. Jangan gembel lagi di kolong jembatan ini. Dan siapa tahu, ketika orang tua si Ati melihat kegigihanmu, mereka akan mengangkatnya menjadi menantu. Iya, siapa tahu. Apa? Menantu? Bisa sih, gak mungkin. Kau tidak dengar kata-kata Anita Hadija. Kurasa sudah saatnya
Pokoknya yang kalian bilang tadi itu, Aku tidak mau. Ada. itu tadi loh. Maksudku itu, aku tidak mau menjalani hidup seperti yang kalian bicarakan tadi tentang menantu-menantu itu loh. Tentang apa? Menunggu yang mana? Tadi loh, kalian bicara tentang menantu. Pokoknya aku kesana itu pengen bekerja. Terus tadi, kenapa kalian larang aku untuk mulai dengan benar, dengan bekerja? Malah jadi menantu di sana, kenapa? Apa? Siapa yang menyuruhmu untuk melakukan dengan cara yang tidak benar? Itu loh, Tidak ada. dengan syarat kalian tidak selalu tadi, Jelas senonoh. pura-pura tidak tahu lagi. Terus apa loh? Maksud kalian meninggalkan aku di sana sama dia, kenapa? Ya udah. Maaf ya. Syukur kalau kamu memulai semua ini menjadi lebih baik. Ya, aku akan memulai dengan cara yang baik. Aku kesana itu memang benar-benar ingin bekerja sekaligus mengantarkan dia. Aku gak akan memikirkan kawin, nikah. Aku akan melupakan itu dulu untuk sementara. Masalah yang dibilang sama Ina tadi, aku akan memendamnya dulu. Dan aku akan fokus bekerja. Aku harap orang tuanya Ati dan Ati sendiri bisa menerima aku di sana. Dan kau, Ati, orang tuamu dan kau bisa menolak lamaranku. Ini aku sudah cukup mengaku. Kalian dari tadi ribut saja kerja. Gini, kau nak lebih baik kau pergi ke sini, duduk di sini, pinjamkan
tidak menyadari betapa berharganya kolom gugatan ini bagiku. Separuh hidupku aku habiskan di sini. Memang, ya, milik siapapun yang datang kemari karena tidak dapat berbuat hal